Jadi kata Abdurrahman Ibn Khaldun, wafat tahun 808, kata beliau, manusia ini jahilun al-insan, jahilun bizatihi. Pada dasarnya manusia ini bodoh, alimun bikasabihi. Dia menjadi pandai, terpelajar, cerdik cendikia karena belajar, karena usaha. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiya al-Qur'an wa ahli baitihi al-kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa sahbihi dhawil Qur'an. سلام الله والرضوان على من نظم القرآن بقلب خالص ومحب الراغب القرآن فطوبى من تعلم وبعد علم القرآن. ودام عند كل حين مرتلا تلا القرآن جويدا وخاشعا ومفهما معنى القرآن وعاملا جميع ما حوى وما اقتضى القرآن. وفاز من تكلم مع الرحمن بالقرآن وخاب من تجنب عليه لعنة القرآن ولا قارين في الدنيا ولا الأخرى سوى القرآن. فيا إله نجعلنا من الآهال في القرآن وزدنا علما نافعا بما علمتنا القرآن أمتنا في حسن الختام مع القبول بالقرآن. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'd. Mari kita lanjutkan kajian tafsir tematik ya. Tafsir Maudhu'i pada kesempatan berbahagia ini temanya adalah Selamat Hari Ibu. Saya tidak perlu menjelaskan kenapa Hari Ibu ini tanggal 22 bukan tanggal 32 ya kan. Dan Hari Ibu ini apa sih pentingnya? Baik, sebenarnya Islam ini kalau mau diambil satu kata yang paling mewakili Islam adalah kasih sayang. Kemudian kalau mau diambil dua kata maka al-adalah war-rahmah, keadilan dan kasih sayang. Kemudian kalau mau diambil tiga kata dari Islam, tulis ya kalau tidak tahu. Dan saya tidak usah bilang seharusnya. Saya ulangi. Kalau mau diambil satu kata yang paling representatif tentang Islam, maka ia adalah rahmah atau kasih sayang. Kalau mau diambil dua kata yang paling mewakili Islam, yang paling representatif adalah al-adalah war-rahmah, keadilan dan kasih sayang. Kemudian kalau mau yang diambil tiga kata yang paling mewakili Islam, misalnya adalah selain keadilan, selain kasih sayang, selain keadilan, selain adalah rahmah adalah
Mu'asyarah bil ma'ruf adalah pergaulan yang baik. Mu'asyarah bil ma'ruf. Dan puncaknya, misalnya kalau harus diambil 4 kata, ia adalah kebebasan, freedom ya, kebebasan. Kemudian kalau harus diambil 5 kata Pak, yang paling mewakili Islam misalnya, ia adalah taqaddum wal izdihar, ia adalah kemajuan, ia adalah kejayaan ya. Baik, kita ambil 1 kata saja yang paling representatif, yakni kasih sayang. Di sini langsung kita baca ayatnya ya. Mula-mula saya ucapkan selamat hari ibu kepada ibu-ibu, kepada calon ibu, juga kepada para pemburu ibu-ibu yang juga ada di sini ya kan. Kalian semua pemburu ibu-ibu kan ya? Kalian berburu ke emak kalian dengan SMS supaya dikirim misalnya. Oke. Nah, kalau Yusron tidak, memang pengecualian beliau. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita membaca surat Luqman pada ayat yang ke-12, nanti disambung Ahqaf pada ayat yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqman al-hikmata an yashkur lillahi wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Baik. Luqman ini ada 7 versi. Yang namanya Luqman ini loh ya. Versi pertama dia nabi, bukan rasul. Versi kedua dia al-hakim atau filsuf. Versi ketiga dia seorang guru, seorang resi atau pertapa ya. Kemudian versi keempat dia memang nabi tapi seorang pedagog, seorang pendidik, mungkin guru lah kalau sekarang ya. Dia orang yang memiliki akademia seperti Plato. Tapi Plato ini dan maupun Aristoteles hanya mengajarkan kaum elit di Athena. Sementara Epikuros tidak. Epikuros ini ngajar kaum lemah, kaum termarginalkan, masyarakat proletar di kebun ya, di kebun beliau, di perkebunannya. Nah, kemudian versi yang lain Luqman ini adalah dia seorang pensiunan. Sorry, bukan pensiunan ya. Ya betul, dia tentara betul ya di Babilonia. Tapi dia mengundurkan diri karena setelah beberapa kali perang, dia atau Luqman ini enggan melihat darah. Saya tidak mau melihat darah lagi, lebih baik kemampuan yang saya miliki ini saya gunakan, energi yang saya punya, saya gunakan bukan untuk membunuh tapi untuk memberi kehidupan. Maka fase peralihan dari tentara pensiun dini menjadi guru ini, dia menjadi pribadi yang bijaksana sehingga disebut Luqmanul Hakim. Al-Hakim ini maknanya bijak bestari. Bukan lestari ya, bijak bestari. Baik, kalau di Quran disebut nama, berarti peristiwa ini tidak terjadi lagi. Siapa menurut Anda orang yang satu-satunya? Tidak, kan di Quran ini seperti Yusuf, Ayyub, Ya'qub, ini kan tidak akan terjadi lagi. Sayyidah Maryam misalnya, Fir'aun, dan ini tidak akan terjadi lagi. Tapi kalau disebut Fir'aun disebut gelar, berarti akan terjadi lagi. Kalau disebut gelar, ini teorinya Syekh Sya'rawi ya, Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kalau disebut nama, itu tidak terjadi lagi. Kalau disebut gelar, terjadi. Artinya akan terjadi terus. Seperti tabbat yada Abi Lahab wa tabba. Abi Lahab ini gelar. Amr bin Hakam nama aslinya. Tabba itu 4 kali di Quran. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, 2 kan. Wa maka ada Fir'aun wa maka di Fir'auna illa fi tabab, 3. Kemudian ada lagi ayat ghayra tatsbib. Lalu itu yang keempat ya. Nah, maka versi yang ketujuh, Luqman ini bukan nama tapi gelar. Kalau gelar, maka pribadi Luqman ini bisa ada atau terjadi pada setiap masa, pada setiap peradaban. Sudah ada 7 tadi ya. Oke. Nah, terserah pakai yang mana. Ini boleh-boleh saja, sah-sah saja. Namanya juga pendapat. Walaqad atayna Luqman al-hikmah, dan sungguh Allah telah menganugerahkan kepada Luqman ini satu hikmah, filsafat hidup. Apa itu? Anishkur lillah, berterima kasihlah kepada Tuhan.
Baik, syukur ini maknanya 3. Yang pertama, ini silahkan dibuka kamus-kamus Quran. Syukur itu yang pertama maknanya adalah fatah, membuka. Maka orang yang tidak membuka mata, hati, telinga, pikiran, kesadaran, tidak membuka wawasan, dia disebut tidak bersyukur. Jadi misalnya begini, di dalam perut bumi Indonesia ini banyak sekali sumber daya alam. Kalau kita tidak membukanya, tidak mendayagunakannya, menambangnya demi kebaikan kemakmuran kita bangsa Indonesia, maka kita tidak disebut bersyukur. Karena syukur itu maknanya membuka. Ya, potensi di laut, di hutan, di mana-mana itu harus kita membukanya. Tentu tidak serakah ya, bukan dieksploitasi. Kalau dihabisi semua, dibabat habis kan dieksploitasi. Dan ini perbedaan cara pandang dalam tradisi barat dan timur. Kalau di barat ini dieksploitasi. Hubungan dengan alam adalah hubungan subjek-objek. Manusia adalah subjek, sebagaimana jargon filsafat modern dari abad ke-16, yakni apa? Filsafat yang bercorak, ini pelajaran kalian semua. Filsafat yang bercorak antroposentris, berpusat pada manusia. Kalau begitu, karena pusatnya manusia, selain manusia ditindas, alam ini dieksploitasi sedemikian rupa. Eksploitasi ini bahasa tulis yang benar. Kalau bahasa tutur, eksploitir, ya, ini perbedaannya. Mengorganisasi itu bahasa tulis, yang betul begitu. Kalau mengorganisir ini bahasa tutur, ya. Salah, kalau ditulis itu salah, organisir. Tapi dalam percakapan sehari-hari dibenarkan. Ya kayaknya bulian-bulian itu please deh, nggak ngefek ke gue. Nah, itu benar dalam percakapan sehari-hari. Tapi dalam bahasa tulis itu salah. Tidak berdampak, tidak berimpact, ya. Nah, apalagi bahasa-bahasa jaksel, ya, itu merusak. Oke, fatah. Yang kedua adalah isti'mal. Isti'mal ini mendayagunakan. Mendayagunakan sebagaimana fungsinya, sebagaimana tujuannya. Jadi kalau misalnya saya mendapat hadiah baju misalnya dari Ustadz Falah, tapi kok saya gunakan keset, itu tidak syukur namanya. Nah, saya contohkan ke kalian sekarang. Allah menganugerahi kalian otak, dipakai mikir enggak, Rohim? Jawab, Him. Pakai tapi belum maksimal, ya. Belum bersyukur. Bersyukur buat mikir. Kalian pernah baca Quran sampai habis suaranya? Coba baca Quran sampai habis suara itu. Untuk tahu batas kemampuan kita. Duduk baca Quran ini berapa lama sih kemampuan kita? Kita harus mencobanya. Nah, cara-cara ekstrim seperti itu penting, itu dicoba itu. Ya, coba baca Quran ini. Baca Quran 1 jam pertama, enggak lah, setengah jam pertama suara lantang, ya. Begitu 60 menit kemudian suara agak pelan, ya. Begitu memasuki menit ke-90 itu sudah ngorok itu, ya. Dan sulit dibedakan. Oke, itu dia. Fatah, membuka, isti'mal, ya. Kemudian mendayagunakan semua yang dimiliki. Allah menganugerahi kita apa? Otak. Allah menganugerahi kita fisik, itu digunakan sebaik mungkin. Lalu yang terakhir, syukurin adalah feedback, timbal balik, ya. Banyak sekali nih timbal balik kita, misalnya seperti umpan balik main bola itu loh, ya. Oke. Fatah, isti'mal atau istiftah, boleh kalau mau pakai ini, ya. Oke, kalau pakai teori yang gampangnya bahasa ini saja. Istiftah. Biar kayak Arab-Arab semua lah. Kemudian nanti terakhir istibdal, ya. Istibdal ini timbal balik. Oke. Sama seperti main bola itu ada timbal balik, ya. Ada take and give, itu syukur. Dan makna take and give, memberi. Take ini mengambil, give memberi. Take and give. Take ini mengambil, give itu memberi. Atau take ini menerima. Bahasa kita terima kasih. Take and give. Ini syukur yang paling lazim maknanya. Nah, sekarang pertanyaannya nih, ada redaksi anishkur lillah.
bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita berterima kasih? Membuka kesadaran apa? Bisa ya? Kemudian isti'mal, mendayagunakan semua nikmat ini, kemudian take and give. Setelah menerima, jadi nikmat ini kalau nikmat yang eksternal, misalnya rezeki, uang, apa semua jabatan, itu kita tadkhil, kita internalisasi, lalu kita buktikan, kita ejawantahkan, kita takhrij, eksternalisasi. Jadi kita sudah menyerap energi berupa sinar matahari, berupa nafas, udara, darah, semua. Lalu kita gunakan untuk apa? Maka di Islam ini ada bahasa, apa ya, di hadis itu, Bismillahirrahmanirrahim, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang umat manusia kerap terpedaya olehnya, kebanyakan manusia, katsirun minan nas, yakni as-sihhatu, sehat, wal faragh, dan sempat. Betapa banyak orang yang sehat tapi tidak sempat, atau sempat sebenarnya tapi tubuhnya sudah tidak sehat. Nah ini banyak sekali ini. Bagaimana kalau sudah sehat, tidak sehat, ya tidak ada kesempatan lagi. Oke, as-sihhatu wal faragh, ini dua nikmat yang kerap kali memerdaya kita. Oleh karena itu, anishkur lillah, bersyukur ini mendayagunakan nikmat, membuka, kemudian mubadalah. Mubadalah itu timbal balik. Kemudian tentu tidak mungkin ya kita bersyukur ke Allah ini dengan sebaik mungkin, akan tetapi sekurang-kurangnya apa yang Allah anugerahkan nikmat berupa ijad dan imdad. Ijad kita diadakan, imdad kita dipelihara, mendayagunakannya sebaik mungkin. Nah ini rumusnya. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kalau bersyukur dia, berterima kasih, maknanya fatah, kemudian isti'mal, kemudian mubadalah tadi itu, dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Perhatikan, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ini menarik ya. Kalau mengingkari, Allah itu ghani. Ghani ini tidak butuh apapun. Sekaya apapun kita, kalau masih butuh, kita miskin. Oke. Kapan orang ini menjadi rendah? Kalau dia butuh orang lain dan merendahkan di hadapan orang lain. Ada sabda Nabi itu agak ngeri ya. Jadi man ata ghaniyan liginahu zahaba sulusa dinihi. Barang siapa mendatangi orang kaya karena berharap kekayaannya, zahaba sulusa dinihi, hilanglah, lenyaplah 2/3 agamanya. 2/3 kan banyak ya, sulusa dinihi itu. Maka lenyaplah 2/3 agamanya. Nah itu dia. Oke. Menurut Anda orang kaya ini biasanya ada yang pelit? Banyak ya? Banyak ya? Maka di sini redaksi yang dipilih Quran, ghaniyyun hamid. Kaya tapi terpuji. Kalau kaya tapi pelit dia tidak terpuji. Maka redaksi yang dipilih Quran, ghaniyyun hamid. Oke, di sini banyak yang Ustadz ini. Siapa yang sudah hatam ngaji hikam ke saya di sini? Fala sudah ya? Oh, belum ada. Belum ada sudah. Oh ya sudah. Oke, tapi tidak apa-apa saya sebutkan. Jadi di hikam ini tidak ada redaksi bakhil, cari. Di hikam dan maupun di kitab-kitab tasawuf itu tidak ada redaksi ini ada hikam. Sarannya hikam banyak ini ya. Oke, ini coba ini ya. Ini Iqadul Himam. Ini di sini cari bakhil kalau ada. Kemudian mana lagi? Oh, banyak ini. Yang Imam Syarnubi juga ada ya. Di sini cari ya di Misbahul Zulam tidak ada. Kemudian di Syarah Tahlil ini tidak ada. Pelit itu nggak ada. Aneh nggak? Hikam ini kan cerita akhlak. Tasawuf cerita akhlak. Kok tidak ada pelit? Yang ada di kitab-kitab tasawuf itu toma. Kenapa orang kita tuduh pelit? Karena di dada kita ini ada tamak. Lalu orang kita stempel pelit. Hati kita yang tamak sebenarnya. Bukan orang lain yang pelit. Sekarang begini. Bill Gates pernah ngasih uang ke kalian. Salah satu orang terkaya di dunia. Kenapa tidak dituduh pelit? Tapi temanmu tidak ngasih rokok seminggu dia nggak pelit, paham ya? Karena di dada kita ada serakah. Wes cari nih konco seminggu, kenal setahun atau ngasih. Nah, sorry saya pakai bahasa yang baik ya. Katanya teman ya, mas kenal setahun tidak pernah ngasih rokok. Nah itu dia. Padahal yang ngasih rokok nggak ngasih urusan mereka, betul kan? Bill Gates kasih rokok kalian. Jokowi misalnya pernah ngasih rokok kalian. Nah maksud dulu saya ini istikharah presiden itu yang terpilih inisial P, bukan Prabowo, ternyata Pokowi ya. Nah itu dia. Jadi saya tetap meyakini istikharah itu yang benar. Nah ya namanya istikharah amatir ya kan, siapa tahu. Oke, jadi ini teman-teman ya,
mungkin tidak di sini kelasnya, tapi sekurang-kurangnya begini. Kalau Anda ngaji kitab tasawuf ya, saya ngajar hikam ini sejak 2011. Artinya sudah 12 tahun kitab ini saya hatamkan bersama teman-teman di sini. Tidak ada bab bakhil, itu tidak ada. Kenapa orang kita tuduh pelit? Hati kita tamak. Terus katanya teman ini lama kenal saya, kok tidak pernah ngasih rokok, tidak pernah ngasih traktir makan, ya kan? Memang ngasih makan mulutmu itu tugas orang lain, jawab. Kan tugas kalian sendiri. Kan tugas kita sendiri kan menyayangi diri kita. Seperti ditulis di, sebentar, penting. Seperti tertulis di sini, filsafat untuk pemalas. Bukan tugas orang lain untuk mencintai Anda, tapi tugas Anda sendiri. Maka toma ini ada patologinya, yakni apa opposite? Diddut toma apa? Qanaah. Nah, dengan qanaah ini selesai. Iya ya. Dia nggak ngasih saya rokok ini, memang dia tidak merokok. Kemudian dia tidak pernah traktir saya minum misalnya. Memang dia jarang keluar kok. Memang di rumah terus. Nah, maka dengan kesadaran seperti itu selesai. Atau tanyakan ke dirimu, kau pernah traktir dia rokok? Belum, ya sama kalau gitu ya kan. Sama kayak cerita Abu Nawas, dia ngemis. Sorry, Nasruddin Khoja. Udah datang ke orang kaya, weh ini konglomerat ya, rumahnya bagus ya. Pintunya banyak, ini rumah besar lah ya. Ketok-ketok pintu dia, kemudian langsung nanya, ada Marlboro nggak, katanya gitu. Bukan pengemis kalau nanya Marlboro ya kan. Ya, langsung nanya apa, ada makanan nggak? Saya lapar belum makan. Nggak ada katanya. Roti aja. Roti bekas kemarin nggak ada. Nasi basi juga nggak apa-apa. Nggak ada. Air putih katanya nggak ada. Ayo ikut saya pak katanya. Kemana? Ayo ngemis bareng saya. Kalau air putih nggak ada kan dia miskin berarti. Ayo bareng saya jadi pengemis katanya. Nah itu dia. Udah paham teman-teman ya. Jadi makanya di sini ghaniyun hamid, kaya, maha ndak butuh apapun dan terpuji. Jadi kalau mau jadi orang kaya, tirulah asma Allah ghaniyun hamid, kaya yang terpuji, kaya yang dermawan. Jadi betul ya kalau redaksi yang dipilih di sini ghaniyun dan hamid. Bukan ghaniyun alim, tapi ghaniyun hamid. Takutnya ada orang bodoh bertanya, "Pak, kenapa yang dipilih ghaniyun hamid?" Jadi sudah saya prediksi itu. Ini beberapa pertanyaan mungkin ini. Orang belum tahu saja, jangan bodoh ya. Tapi karena belum tahu itu bodoh ya sudah. Wa idz qala Luqmanu libni wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun azim. Jadi hikmahnya Luqman ini kalau ditulis 10.000 lebih. Memang beliau filsuf ya kan. Nah, beliau filsuf ini. Kemudian tapi karena peradaban barat ini ditulis di Yunani, ya banyak versi, makanya tadi itu. Ada 7 versi tentang Luqman ini ya. Yang saya tahu, mungkin ada lebih. Oke, wa idz qala Luqman, ketika Luqman ini menasehati. Teman-teman, kalau ada idz itu maknanya ingatlah, jadikanlah pelajaran. Idz ini pasti sesuatu yang penting. Renungilah, renung insafilah. Wa huwa ya'idhuhu, dia senantiasa menasehati anaknya. Libnihi, anaknya. Lalu anaknya dipanggil apa? Ya bunayya, bukan ya walad. Ya ibni, bukan, tapi ya bunayya. Ini panggilan sayang untuk anak. Ya bunayya, panggilan sayangnya. Nah itu dia. Di sini apa terjemahannya? Wahai anakku. Tidak, ya bunayya ini sebenarnya wahai anak kecilku ya. Ya anak kesayangan lah. Jadi komunikasi anak dengan bapak, anak dengan ibu, anak dengan orang tua di Quran pasti bernuansa teologis. Tulis ya. Model komunikasi orang tua dengan anak di Quran itu pasti bernuansa teologis. Ya ini dia. La tusyrik billah, jangan kau sekutukan Tuhan. Pertama, Allah ini ngasih hikmah kepada Luqman, isi hikmahnya bersyukur. Kemudian fatah. Dibuka, kemudian sadar semua kepada anaknya, ayo mendayagunakan nikmat dari Allah, imdad dari Allah sebaik mungkin. Lalu feedbacknya untuk Allah apa? Mubadalah, istibdalnya apa? La tusyrik billah. Cocok nggak dengan makna syukur ini? Nah ini teman-teman begitu cara memaknai Quran ya, supaya gampang. Iya ya, tadi katanya syukur ini feedback. Mana feedbacknya? Ini dia. La tusyrik billah. La ya bunayya la tusyrik billah. Itu mubadalah, timbal balik.
Inna syirka la zulmun azim. Nah, zulmun ini maknanya kegelapan. Syirik mempersekutukan Tuhan. Maka ini jawaban dari kenapa Allah hanya menciptakan satu buah hati di rongga dada manusia. Karena memang dosa terbesar itu syirik. Bagaimana di surat Ahzab atau apa ayatnya itu? Masih ingat? Masih ingat? Allah tidak menciptakan dua buah hati di rongga dada manusia. Masih ingat ya? Lupa, ini sering kita katakan. Bahwa Allah ini tidak menciptakan min qalbaini fi jawfihi. Nah, itu dia. Allah tidak menciptakan min qalbain, dua hati, fi jawfihi, di rongga dada manusia. Wa ma ja'alallahu ar-rajula min qalbaini fi jawfihi. Cari ya di surat apa ayat berapa? Wa ma ja'alallahu ar-rajula min qalbaini fi jawfihi. Allah tidak menciptakan dua buah hati di rongga dada manusia. Kenapa? Tuhan ini Maha Pencemburu. Meskipun tidak ada di Asmaul Husna ini. Tapi dikatakan syirik ini la zulmun azim. Nah, fa innama yashkuru, barang siapa isti'mal. Ini teorinya ya. Barang siapa yashkuru, isti'mal, mendaya gunakan semua nikmat Allah, sesungguhnya yashkuru li nafsi. Kalau dia bersyukur kepada Allah, hakikatnya sesungguhnya dia bersyukur atau berterima kasih ke dirinya sendiri. Misalnya, saya bersyukur Allah sudah kasih sehat, saya jaga sehat ini. As-sihhatu wal faragh, tadi sehat dan sempat. Kebaikannya untuk siapa? Ya, untuk diri kita sendiri. Orang kalau sehat dia bisa berbuat apa saja. Tapi kalau sakit, makanya saya kalau ada tanda-tanda sakit, saya cepat istirahat. Jadi misalnya ini ada tanda-tanda sakit ini, istirahat itu. Makanya tadi pagi saya tengok di atas tergeletak semua. Ini pasti tanda-tanda sakit ini, kata saya. Semua istirahat, di atas, di bawah, ya kan. Hanya ada aktivitas di dapur itu. Wah, ini sedang sakit semua, kata saya. Saya berbaik sangka saja. Oke. Sudah ya. Syirik ini zulmun azim, maka ini dosa terbesar. Ketemu tadi, wa ma ja'alallahu ar-rajula min qalbayni fi jawfihi. Ahzab ya, betul ya? Ayat 4 ya. Nanti silakan diperiksa di surat Ahzab ayat 4. Oke. Itu kenapa? Alasan kenapa Allah hanya menciptakan satu hati di rongga dada manusia, ya kan? Nah, bagi para pecinta seperti Reza, Niko, ya kan, yang ingin masuk neraka jalur prestasi, yakni prestasi pacaran. Jadi bilang begini Reza dan Niko, memang ini jantungku, tapi ya berdetak untukmu. Nah, itu dia katanya, iya kan? Jadi jantungnya di situ, detaknya di mana nih? Kalau Reza kan detaknya di Malang, ya kan? Kalau Niko jantungnya di sini, detaknya di sini juga, Yusron berarti. Nah. Oke, baik. Jadi itu kalau cintanya Niko ini seperti cinta pohon pisang, dia hanya punya jantung, tidak punya hati. Nah, itu dia. Ontongnya gedang bahasa Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insan biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka wa ilayyal masir. Oke. Wasainal insan, wasiat. Wasiat ini maknanya 7. Tapi saya sebutkan 3 yang paling populer. Wasaina itu loh, nggak usah cari wasiat. Wasaina itu wasiat. Atau tausiah ya. Tausiah akan disampaikan oleh, ya gitu biasanya kan. Jadi saya pernah ngaji ini di Solo dengan bahasa Jawa yang sangat halus itu. Adicara ingkang kaping sekawan inggih menika tausiah atau mau'izatil hasanah. Ingkang dening kamedal sabdo. Wah, itu keren sekali bahasanya kata saya ya. Yang saya jarang gunakan itu. Karena Jawa Timur kan bahasanya agak buruk lah ya bahasa Jawanya kan. Misuh-misuh ya kan. Nah, ketika saya berada di sholat jamaah di mana? Di San Francisco. Kalau di New York kan banyak orang Indonesia kan, ada 9.000 ya kan. Di Philadelphia itu ada kampung Indonesia banyak itu. Di San Francisco, ini kan pantai barat Amerika. Gubernurnya saja itu orang keturunan Filipina. Itu saya kira tidak ada orang Indonesia. Ada yang misuh-misuh. Jadi belakang saya telek Arif. Lalu ada yang misuh gitu. Loh. Tanya, Jawa Timur ya? Iya. Mana? Lamongan. Oh. Lalu saya pura-pura tidak kenal aja itu. Jadi datang itu bukan gimana kabar, langsung misuh dia. Nah, tapi kalau di Jogja atau di Solo baiklah bahasanya. Nah, tapi kalau ada kesenian ketoprak, ludruk, ada tayub, ini sebenarnya kritik kepada budaya keraton yang terlalu banyak basa-basi. Di keraton ini kalau dengan kromo inggil itu orang tidak bisa misuh-misuh kan.
Tapi saya dari kecil saya ingat ya, waktu itu ada sunatan massal, kayak di pondok kita kan beberapa kali sunatan massal. Jadi anak kecil sunatan massal katanya. Dulu kan sunatan massal enggak kayak sekarang. Tahu ya, sunatan massal dulu dipotong langsung begitu dan sakit memang. Ya ada dibius tapi kan enggak digunting. Zaman tahun 80-an kan, langsung potong gitu saja. Calak itu namanya istilahnya. Saya enggak tahu di tempat lain apa istilahnya ya. Pokoknya dimasukkan ke dalam itu kepala langsung potong begitu. Makanya hasilnya kurang rapi. Ya kalau mau sunat lagi sunat revisi nih gitu. Oke. Nah ini katanya enggak sakit. Ternyata sakit. Itu ibunya salah menyampaikan atau orang tuanya menyampaikan kalau disunat ini disayang Allah nanti begitu. Lalu Gusti Allah itu dipisui oleh anak kecil tadi. Jadi ini orang loro, dia misu-misu itu. Maaf ya, misu-misunya gini. Dan jangan tersinggung karena ini bahasa kebudayaan. Gusti Allah matane, begitu katanya itu. Ini kok orang misui Allah ini ya. Tapi anak kecil, iya kan? Macam Ishak gitu, yang pacarnya siapa? Bukan, yang lebih kecil lagi di sini. Ilma. Jadi seleranya Ishak kan SD 3 tahun. Nah ya sudah itu. Ini ada teman kecil saya begitu ya. Dan itu viral waktu itu. Jadi seandainya ada video, coba kan ungkapan matamu itu kan buruk sekali kan. Jadi dia misui Gusti Allah loh. Saya yakin Allah itu di sana. Saya tidak tahu ya Allah itu ada di mana. Pokoknya Allah itu bagaimana bersama orang-orang beriman ya, bahwa ma'akum aina ma kuntum ya kan. Jangan macam Wahabi, Tuhan katanya ada di langit. Padahal makna langit itu Tuhan di langit, Tuhan itu di atas. Bumi ini bulat. Bawah juga atas ya kan, karena bumi ini benda langit. Lalu bingung dia kan. Nah, padahal ini maksud makan itu makana, kedudukan. Oke. Jadi Tuhan itu pasti mendengar dengan tersenyum. Sono ayare pasti gitu itu. Ngawur area-area itu pasti begitu Tuhan itu kalau. Nah, oke. Ya Tuhan itu jangan dianggap serem, santai saja. Nah itu dia misu-misu kepada wasaina, ini wasiat. Jadi wasiat tadi maknanya 7 ya. Saya sebutkan 3 yang paling penting. Wasiat ini adalah hal penting dan baik yang disampaikan sebagai kata terakhir. Hal penting dan baik dan benar menurut agama yang disampaikan sebagai kata terakhir sebelum berpisah atau kadang orang-orang ini sebelum meninggal. Biasanya orang berwasiat ini marah-marah enggak menurut Anda? Tidak. Tapi kenapa tausiah? Maka ceramah itu belum tentu tausiah. Saya kurang tepat ya kalau ceramah agama disebut tausiah, yang betul tazkiroh itu atau mau itu hasanah. Jualan bau mulut aja. Ada seni menyampaikan informasi itu sajalah, retorika. Nah, itu dia. Ya kalau mau ngaji harus ada kitabnya, seharusnya begitu. Makanya saya sudah menyudahi acara ceramah dan mau itu hasanah itu. Baik, wasanal insan, karena begini, saya sudah uji ya. Ini saya kan filsuf, saya kan ilmuwan. Jadi saya uji, saya ngaji rutinan, saya tidak usah sebutkan ya, pokoknya ada di Kendal Paya ini, tadi malam Ahad Pahing gitu ya. Itu saya sudah ngaji 7 tahun. Saya tanya, masyarakatnya tidak tambah pintar. Kalian kan tahu, saya pasti kalau saya sampaikan itu komprehensif. Jadi tinjauan saya banyak perspektif pengetahuan, disiplin ilmu, epistemologi. Tapi kok tidak pintar-pintar ya? Atau tempat di mana saya mau itu hasanah rutin, itu juga tidak pintar-pintar. Maka berlakulah sabda Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Salah satu ciri kualitas Islam yang baik bagi seseorang, dia tinggalkan kegiatan yang tidak guna, yang tidak ada guna ditinggalkan. Ini diceramahi kok tidak tambah pintar. Bukan salah jamaahnya, salah ustadznya itu. Nah, makanya harus tambah pintar. Ada lagi ustadz yang macam Reza, jamaahnya dipelihara supaya tetap bodoh. Jangan pinter. Dan Reza ini menerima undangan setahun hanya 6 kali. Kenapa? Hadis di kalender itu cuma 6. Kalau ada undangan ke-7, Pak, nunggu tahun depan Pak, kalender tahun depan belum terbit katanya. Jadi habis stoknya, jadi 6 hadis itu. Dari ceramah 1 hadis, kalender kan 6 lembar paling banyak ya kan. Jadi Reza menerima undangan 2 bulan sekali. Begitu undangan yang ke-6, habis hadisnya. Loh, ini saya kehabisan stok hadis Pak, undangan tahun depan aja. Nah gitu dia. Oke, tapi ini pendapat pribadi, Anda boleh tidak setuju. Ya silahkan kalau ada ustadz senang ceramah, senang mau itu hasanah, ya berbusa-busa ya kan, sambil marah-marah, nunjuk-nunjuk, ya silahkan itu. Dan ingat ya, ini teman-teman yang di sini yang para filsuf ini, ada yang amin ini, yang mendengar juga ya. Kalau kita bicara, kita hanya mengulang-ulang yang kita tahu. Jadi dalam bahasa Madura,
When we speak, we just repeat what we know. Tetapi when we listen, we learn something new. Itu Ishak ya. Sampaikan ke Ilma yang 3 tahun itu. Oke. Tapi Ilma enggak takut ya lihat Ishak ya? Enggak ya? Oh ya sudah. Nah, takut ya kan. Kalau Nawang kelas berapa yang Nawang itu katanya? Ya? Oh kelas 5, kelas 4 ya. Dia kata Ishak, 1 pakai modal Pak, mending 3 sekalian. Nah, ya kan? Apa Ishak? 1 pakai modal itu? Ngaji, mending ngaji 3 sekalian. Nah. Oke, wasiat. Wasiat ini berarti hal penting yang disampaikan, hal penting benar menurut agama disampaikan sebelum berpisah mati. Oke. Wasiat itu makna pertama ya. Wasiat ya. Atau wawasaina tadi. Wasiat ini pasti ada nuansa teologis, ada nuansa keagamaan. Jadi wasiat ini loh ya. Wasiat ini ada nuansa keagamaan, wasiat ini ada nuansa ketuhanan. Jadi pertama hal penting. Ini disampaikan sebelum berpisah, sebelum meninggal. Tidak bertentangan dengan agama. Ini yang kedua hal penting tapi ada nuansa ketuhanan. Meskipun redaksinya makanya menarik ini. Lalu yang ketiga, wasiat ini adalah ungkapan atau pesan amanah ya, atau pesan khusus yang disampaikan oleh orang yang tadi itu yang mau pergi, mau meninggal dan seterusnya. Wasiat ini disampaikan sebagai pegangan hidup. Saya berwasiat supaya kamu, seperti wasiatnya Sayyidina Ali pada Sayyidina Hasan ya. Saya berwasiat jagalah Islam. Jadi wasiat ini sebagai agar dijadikan pegangan hidup. Jadi seolah-olah ini adalah apa ya? Suksesi kepemimpinan. Suksesi ya, suksesi. Siapa suksesor dari Nabi Muhammad dalam menjadi pemimpin? Siapa? Ya? Siapa? Suksesor. Suksesor ini pengganti, bukan pensukses ya. Nah, oke. Tapi tidak apa-apa ya. Mungkin kalimat tadi jarang Anda dengar. Suksesor ini pengganti Nabi. Suksesi kepemimpinan, pemilu prosesnya. Suksesor penggantinya siapa? Abu Bakar As-Siddiq ya radhiyallahu an. Kira-kira ada enggak wasiat dari Nabi? Tidak ada. Tapi kalau dari Abu Bakar ke Umar ada. Ada wasiatnya itu. Nah, jadi yang ketiga, dan ini sering dipakai, wasiat ini adalah sehubungan dengan suksesi kepemimpinan. Sehubungan dengan penggantian. Oke, ini dia. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Oke. Wasainal insan, dan kami, ini wasiat dari Allah ya. Oke. Tadi dikatakan wasiat ini hal penting dan benar. Sudah mencakup ini. Disampaikan sebelum berpisah. Oke. Apakah Allah meninggalkan kita? Tidak. Yang betul kita sering meninggalkan Tuhan. Meninggalkan rahmatnya, maghfirahnya dan lain-lainnya. Kemudian sehubungan dengan suksesi kepemimpinan. Ada di sini. Sehubungan dengan apa yang kedua tadi? Oh, teologi ada di sini. Nah, ini dia. Wasainal insan biwalidayhi. Dan sungguh kami telah berwasiat kepada kami. Maknanya kami adalah Allah ya. Berwasiat kepada siapapun yang mendaku dirinya insan, manusia dengan dua kecenderungan, baik kecenderungan biofilia, daya hidup, dan nekrofilia, daya merusak, daya membunuh. Maka insan, orang yang mampu mendayagunakan dorongan atau daya hidupnya dan mengerem, membatasi daya destruktifnya, daya merusaknya, dia disebut insan kamil. Dalam bahasa Arab, dalam tradisi Persia disebut Raushan Fikr. Dalam tradisi Hindu, di filsafat timur itu kita sebutkan sebagai Jivan Mukti. Mukti itu merdeka, manusia yang terbebas. Dalam tradisi Buddhisme, Praticca Samutpada. Nah, ini beberapa peradaban punya. Jangan dikira Islam tok. Persia itu lebih tua dari Islam. Kemudian Cina, kemudian India tadi juga lebih tua. Itu penganut Vedantis ya. Insan kamil, orang India nyebutnya dalam tradisi Vedantis, penganut Vedantis, penganut Rig Veda. Rig Veda ini kitab suci, Shruti.
Tafsir dari Rig Veda disebut Semerti di buku saya Filsafat Timur, terbit tahun 2012. Tafsir dari Rig Veda adalah Atharva Veda. Kemudian ada himne-himne, lagu-lagunya disebut Bhagavad Gita. Ada kidung-kidung tentang kehidupan, namanya Bhagavad Purana. Ada tentang tokoh-tokoh besar, itu namanya Kalki Purana. Biasanya kalau kita cerita tokoh, namanya biografi, ya kan? Biografi itu kan cerita tokoh, ya kan? Tapi kalau cerita tokoh tujuannya mengkultuskan, namanya hagiografi. Hagiografi. Mungkin ini juga jarang kalian dengar, karena kalian bukan ilmuwan. Filsuf juga belum, kan? Ilmuwan saja belum, apalagi filsuf. Oke. Jadi kalau cerita tokoh, manakib tentang tokoh, biografi. Kalau diceritakan, dituturkan langsung oleh sisi penuturnya, tokohnya, lalu dicatat oleh seorang penulis, disebut autobiografi. Atau saya bercerita tentang perjalanan saya, memuar perjalanan saya. Nah, tapi ada hagiografi. Ini cerita tentang tokoh, misalnya wali dengan karomah, dengan tujuan mengkultuskan. Nah, nanti berlaku teorinya Ibnu Arabi, tasbih dan tanzih. Tanzih itu transendensi, tasbih imanensi. Saya kira ini bukan ruang untuk menjelaskan itu ya. Tapi sekedar diketahui saja. Ya kalau mau tahu ya hataman kita Futuhat. Dulu yang tua-tua di sini, meskipun tidak semua, tapi saya sering bacakan Futuhat itu. Oke. Wah, kayaknya saya harus lama mondok di sini, Mbak, katanya. Isa umur berapa sekarang, Is? Ya? 20. Mas Habib yang nikah itu umur 31, ya 11 tahun lagi di sini. Oke. Santai ya. Harus umur berapa ya, men? Umur 20 juga. Oke, sama, karena sampai jawaban yang kedua sampai umur 32. Nah, itu dia. Kalau 12 tahun kira-kira alim enggak di sini itu? Alim enggak? Belum tentu, kalau enggak belajar ya kan. Ya sudah alim kalau belajar. Oke. Jadi orang bodoh ini gampang diprovokasi, gampang diombang-ambingkan ya. Setiap siapapun yang bernama insan kamil ya, berarti manusia paripurna. Dalam tradisi Persia, Raushan Fikr, para penganut Vedantis menyebutnya Jivan Mukti. Mukti itu bebas. Bukan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab Mukti, ya kan? Ini bahasa Sanskerta. Nah, para penganut Buddhisme menyebutnya Pracica Samutpada. Nanti baca saja, Filsafat Timur itu ada buku saya. Pratica sama atau dalam kalau mau pakai di Inggris kan ya, the enlightened, pribadi yang tercerahkan. Nah, Buddha, kalau Anda ke Borobudur, mana Dita? Nah, di sana ada stupa yang hilang, Hasbi. Ada di sini satu. Jadi di stupa itu ada patung Buddha yang hilang. Kan gini semua kan? Itu Dita kalau tidak ada orang pagi begini dia. Nah, maksudnya yoga ya, senam, olahraga lah itu ya. Saya tidak tahu kok bisa nyampe sini ya, mungkin dicuri oleh Farid di sana. Jadi patung Buddha ya, berkurang di sana. Oke. Nah, di sana ada pohon Bodhi. Pohon di mana Buddha ini bertapa. Dan Buddha ini sebutan untuk nabi loh ya. Orang yang tercerahkan, ya nabi, ya filsuf itu. Ya nabi, filsuf itu. Makanya nanti ya, dalam tradisi Vedantis itu, dalam tradisi para penganut Buddhisme, bahkan di kitab Tipitaka, saya punya Tipitaka itu 2 ya, di perpus kita itu ada yang Tipitaka tematik, ada yang betul Tipitaka yang 30 jilid. Jadi nanti akan ada Buddha terakhir. Buddha terakhir ini maknanya nabi, orang yang tercerahkan yang terakhir, yang dimaksud Nabi Muhammad. Bernama Narasangha atau Narasangsa, yang terpuji. Dia datang dari suku Kauram. Kauram ini penjelajah atau muhajirin atau pendatang. Ini sudah diprediksi ya nubuatnya Nabi itu di situ. Oke, kita teruskan. Wasainal insan biwalidahi. Setiap yang bernama insan orang yang punya 2 kecenderungan. Kalau basar, manusia sebagai makhluk biologis. Kalau insan, manusia punya 2 kecenderungan, tapi dia cenderung mengarah kepada spiritualitas. 2 kecenderungan, tapi rata-rata dia dominan mengalahkan kecenderungan yang buruk dan menuju mempertajam kecenderungan baiknya atau punya kecenderungan spiritualitas yang tinggi.
Nah, itu dia. Oke, mau nemani, Dit? Menarik. Saya kira Bapak itu beruntung sekali ya, yang pencari sampah itu, karena anaknya ngaji di sini. Namanya Dur, siapa Dur? Nah, Mas Imam, ya kan? Itu dia. Jadi guru itu kayak maman seharusnya. Orang tua yang diajarin, ya kan? Bukan macam Ishak. Nah, siapa Reza? Muridnya dipacari. Ya Niko mending lah ya, murid yang udah tua, yang udah mahasiswa itu. Tapi itu semua tetap lebih baik daripada Farid dan Dita, sesama jenis pacaran. Nah, tetap lebih baik kalau dia. Ya itu dosa semua lah, tapi kan ada dosa yang lebih ringan. Oke. Nah, wasainal insan biwalidayhi. Ini perhatikan ya, kami perintahkan kepada manusia. Di sini maknanya perintah, wasiat ya, wasiat penting tadi, agar biwalidayhi. Di sini tidak disebutkan ya. Terhadap orang tua itu seharusnya bagaimana? Hanya tafsirnya di sini terjemahan Depak berbuat baik. Oke. Bagaimana kita paham? Wa wasainal insan biwalidayhi. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat sesuatu kepada orang tua mereka, orang tuanya insan. Berbuat kebaikan di sini. Saya menyebutnya dharma, bukan hormat loh ya. Kalau mau tahu perbuatan baik yang setimpal apa? Langsung ayat berikutnya, penggalan ayatnya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ini ibunya hamil, mengandung ya, dalam keadaan lemah. Wahnan, lemah, lunglai, tak berdaya. Ala wahnin, kemudian bertambah lagi. Lantas wafisoluhu fi amain, menyusui 2 tahun. Menyusui berapa? 2 tahun, berarti 24 bulan. Sudah lemah dia, hamil, bertambah lagi. Kemudian wafisoluhu, menyusui 2 tahun. Setelah itu fisol. Fisol ini maknanya pisah, maknanya disapih setelah disusui 2 tahun. Oke, berikutnya Anishkurli wali walidaika. Hai manusia, bersyukurlah kepadaku, ke Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Baik. Bersyukur ke Allah caranya gimana? Jawab. Sekurang-kurangnya menjalankan syariat, ya kan? Salat, zakat, puasa, haji, syahadat. Bersyukur ke orang tua bagaimana caranya? Caranya bagaimana? Nah, nanti ada caranya ya di ayat berikutnya itu, atau di ayat yang berikutnya yang akan kita baca. Kemudian bersyukur ke liwali walidaika ilayyal masir, kepadaku kalian, hanya kepadaku kelak kamu atau kalian akan dikembalikan. Ilayyal masir. Oke. Saya ulangi sekali lagi. Wasainal insana biwalidayhi. Kami berwasiat kepada siapapun yang mengaku dirinya manusia. Manusia yang punya 2 uns tapi cenderung kepada yang baik. Ada 2 kecenderungan, jahat, buruk, biofilia, daya positif, nekrofilia, daya negatif. Tapi dia memilih yang biofilia. Filia itu cinta. Filia. Filosofia. Sama dengan itu. Filia. Fili. Ada yang nyebut fili. Nah, Philadelphia itu sebutannya kota Fili ya. Ibu kota negara bagian Pennsylvania. Baik, kemudian wasanul insan walidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wasaluhu fi amain. Perbuatan baik orang tua itu hamil, lemah, bertambah lemah. Menyusui 2 tahun kemudian menyapihnya. Bersyukurlah kepadaku, ini menarik ya. Orang ini tidak dianggap bersyukur ke Allah kalau tidak liwalidaika, tidak bersyukur ke orang tua. Saya ulangi, orang itu tidak dianggap bersyukur kepada Allah, maknanya 3 tadi, ini kan dominan syukur kan. Kalau dia tidak bersyukur kepada orang tua, khususnya ibunya, ini kan ibu yang hamil ini. Oke. Sebelum kita membahas ibu lebih banyak, mari kita buka surat Ahqaf ayat 15 dan kita akan dapat kesimpulannya. Ya, tafsir tematik ya begini ya, pokoknya loncat-loncat lah. Kalian pahami sendiri. Nggak paham Pak, ya ngaji lagi. Kalau nggak paham juga Pak, ngaji lagi. Kalau sampai tua tetap nggak paham Pak, ya ngaji, tapi jangan lupa kawin. Wasainal insana biwalidayhi ihsanan hamalathu ummuhu kurhan wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Wa wasainal insan, sama ya?
Biwalidayhi terhadap orang tuanya. Apa yang dilakukan kepada orang tua? Jadi ini teman-teman, kalau ngaji balaghah ya, atau ngaji ulumul Quran, ini menakwilkan Quran bil Quran. Cara memahami ayat Quran dengan ayat Quran lain yang sama satu tema, yang maudhu ya, yang maudhu'i, yang satu tema. Tadi kan tidak disebutkan, wasanal insan, langsung saja itu. Biwalidayhi hamalathu ummuhu, tidak disebut. Tapi yang dimaksud di sini adalah berbuat baik, ihsan. Masih ingat ya? Kita katakan waktu itu ihsan juga 3 maknanya. Ihsan pertama adalah berbuat baik kepada orang baik. Maka doa kita bagaimana? Rabbana atina fid dunya, Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bagaimana artinya Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku, wali walidayya dan kedua orang tuaku, warham kasihanilah keduanya, huma pada keduanya, kama rabbayani, bagaimana? Itu kalau diartikan sebagaimana tidak pas. Kan tidak mungkin kita membalas sebagaimana mereka. Anda pernah hamil dan yang bayi di rahim Anda adalah ibu Anda, bisa kah? Kan tidak bisa kita. Kalau kita bisa. Bisa kalau kita ya kan. Ada yang tidak bisa Pak. Nah itu dia. Oke. Pengecualian. Nah jadi karena kita tidak bisa membalas kebaikan mereka, kita bermohon kepada Tuhan untuk mengasihani mereka, memuliakan mereka. Maka terjemah birrul walidain, hormat orang tua, tidak tepat. Yang betul ihsan, berbuat baik karena, jangan sebagaimana ya, karena mereka baik ke kita. Yang kedua ihsan ini maknanya adalah menuntut hak sedikit, menunaikan kewajiban banyak. Artinya menunaikan kewajiban lebih banyak dari hak yang kita peroleh. Saya tidak usah suruh ya, tulis sendiri. Karena ingatan kalian buruk. Nah yang ketiga adalah tetap berbuat baik kepada orang yang jahat ke kita. Nah itu puncaknya. Apa yang kedua tadi, Rifai? Kita menunaikan kewajiban lebih banyak daripada hak yang kita peroleh. Baik, kewajiban kita ke orang tua ini apa? Sudah berbakti saja. Tidak usah berharap warisan dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga apa, Rifai? Oke, Farid. Tetap berbuat baik justru kepada orang yang jahat, meskipun orang tua kita jahat. Misalnya loh ya, misalnya ada orang tua jahat ke kita tetap berbuat baik. Ini kok tidak baik ke kita, dia beda agama misalnya. Bahkan kalau orang tua minta ngantar kemana, ke pura, ke gereja, tetap kita antar. Itu berbuat baik namanya. Nah itu dia. Ihsan, ada 3 tadi ya. Dan terus mendoakan. Hamalathu ummuhu, sama kan? Wahnan ala wahnin. Nah sekarang hamalathu ummuhu kurhan. Ibunya ini mengandung dia. Oh ya teman-teman mungkin belum tahu ya. Ibu ini di Quran 31 kali. Ada yang bentuk jamak. Hurrimat alaikum ummahatukum. Ini silakan buka ngaji saya di channel ini 3 atau 4 tahun yang lalu tentang ibu ini banyak sekali. Banyak sekali. Faradatnahu ila ummihi, di ayat yang lain faradatnaka ila ummika kaita qarra ainuha wala tahzana. Ibu itu ibunya Nabi Musa. Ibu biologis artinya. Ya kalau anaknya pulang dia senang, ya menjadi pelipur lara dan lain-lain. Oke, umun apa maknanya? Amma ya ummu, pokok atau tempat berkumpul ya. Amma ya ummu artinya pokok. Kemudian amma ya ummu maknanya menuju. Makanya orang yang ada di depan mimpin sholat disebut imam, karena makmum, suara, gerakan semua tertuju ke imam. Ini saya harap teman-teman yang baru punya kamus Quran ya, atau diaplikasikan ada. Nah, tapi sekurang-kurangnya harus ada di rumah ya, Makois Filugo ya. Ada di saya belum, enggak di bawah ya, mufradat di rumah ini. Mufradat Al-Fadhil Quran. Oke. Nah, jadi amma ya ummu menuju. Makanya orang yang di depan itu disebut imam, memimpin, karena semua makmum tertuju padanya. Umat berarti berkumpul. Ibu maknanya juga umun, maknanya juga asal, karena dari ibu lahir anak, cucu dan lain-lain. Nah itu dia. Ada 3 ya maknanya ya.
Kurhan, apa makna kurhan di sini? Apa makna kurhan, teman-teman? Mungkin ada yang tahu? Kurhan? Ada yang tahu? Ini berbeda dengan karhan ya. Kalau karhan itu terpaksa. Kalau kurhan berat tapi senang, itu kurhan itu. Di wahnan ala wahn tadi kan, susah, berat, lemah, tambah lemah lagi. Kalau karhan itu terpaksa, nggak suka, makruh itu loh, kan terpaksa, kita nggak suka kan. Tapi kalau kurhan, orang ini susah, berat tapi senang. Ibu itu hamil itu kan berat itu. Jadi kalau tidur terlentang tidak enak, tidur miring apalagi tidur tengkurap, berbahaya. Ibu hamil loh ya. Apa Dita pernah hamil ya sudah. Dengan perut di sini besar ini ya kan. Nah, misalnya ini lainnya perut besar ya. Tiba-tiba tidurnya begini kan aneh itu. Dulu ketika saya masih di Jakarta sebelum saya belajar di Australia itu, suatu ketika Jakarta dilanda banjir besar ya kan. Kemudian ada orang pingsan, ibu-ibu. Ditekan-tekan perutnya, dikira terisi air. Kemudian disungsang begitu ya. Lalu datang kakaknya, mas jangan digitukan mas, dia hamil katanya itu. Tapi keesokan harinya diperiksa tidak ada kendala-kendala ya. Jadi dikira isi air ya. Oke. Kalau oleh Ishak mungkin dikira menyembunyikan sesuatu ya itu ya. Apa yang disembunyikan itu ya? Baik, itu dia kurhan ini berat tapi suka. Perhatikan di sini redaksinya. Hamalathu ummuhu kurhan. Begitu melahirkan wa wada'athu kurhan. Berat ya orang melahirkan itu nyawa. Dan orang melahirkan ini kalau melahirkan normal, tapi sekarang sudah banyak artis sesar ya. Jadi nyari tanggal yang cantik. Tanggal 1 bulan 1 2021 misalnya. Lahir kok nyari tanggal cantik ya kan? Apa dengan lahir di tanggal cantik anaknya jadi ulama, jadi intelektual, filsuf kan belum tentu. Bodoh iya ya kan. Nah, bayi lahir ada yang pinter, Kak jawab. Ini kata Ibnu Khaldun ini. Supaya Maman seneng kata Abdurrahman Ibnu Khaldun ya kan. Supaya Ufa juga seneng. Bapaknya kan Abdurrahman kan. Bapaknya Maman berarti. Jadi nanti kalau bapaknya Ufa kesini tengok dengan Maman, mirip ya, kayak abang adik itu kan itu. Oh iya ya. Oke. Jadi kata Abdurrahman Ibnu Khaldun wafat tahun 808, kata beliau manusia ini jahilun al-insan jahilun bizatihi. Pada dasarnya manusia ini bodoh, alimun bikasabihi. Dia menjadi pandai, terpelajar, cerdik cendikia karena belajar, karena usaha. Al-insan jahilun bizatihi, pada dasarnya dia bodoh, tapi alimun bikasabihi. Dia menjadi pandai karena berusaha. Oke. Nah, yang belum bisa nulis Arab dengan baik nanti nulis ya belajar. Hamil berat, kemudian melahirkan berat, susah payah ya, tapi senang. Nah, orang melahirkan ini seperti contoh begini, ini satu tulang ini dipatahkan sakit enggak? Hasbi, sakit enggak kalau dipatah ini? Nah, melahirkan ini seperti 20 tulang dipatahkan sekaligus. Sakitnya macam apa itu? Terus jangan berani ke emak kalian ya. Ini satu tulang saja dipatah ini sakit. Apalagi 20 tulang sekaligus. Itu rasa sakitnya melahirkan. Tapi begitu melahirkan, senang ibu ini. Ya kan? Ya susah juga. Sebenarnya senang bapaknya ya kan? Punya anak lagi habis ini katanya kan? Emaknya yang susah itu. Makanya ada perempuan ini sakit kanker payudara ya kan? Begitu diteliti oleh dokter didiagnosis keracunan tembakau. Nah, itu kan pasti perbuatan bapaknya kan? Dia tidak mau ngalah ke anaknya. Ini ini bahasa filsafat tingkat tinggi dan tidak akan dipahami oleh semua orang. Oke, sementara orang saja yang paham. Baik. Wa ta'athu kurhan. Wa hamluhu wa fisoluhu, hamil, wa fisoluhu, dan menyapih dari susuan salasuna syahro. Berapa? 30 bulan. Perhatikan ayat yang tadi, surat Luqman ayat 14. Ayat 15 ya kah? Oke, ayat Luqman 14. Di Luqman 14 menyusui 2 tahun atau 24. Ini Sayyidina Ali cerdas sekali. Maka teman-teman baca Quran itu cerdas, otak dipakai. Lalu di Ahqaf 15 hamil
dan menyusui sampai disapih 30 bulan. Salasuna syahro. Kata Sayyidina Ali, berarti usia hamil minimal 6 bulan. Hamil paling cepat itu 6 bulan. Kalau ada orang menikah 4 bulan kok melahirkan, maka tidak sesuai dengan teori ini. Saya tidak mau berbaik sangka, ya kan? Sorry, saya tidak mau berburuk sangka. Man, saya ini filsuf, man. Hati saya penuh pikiran yang baik, yang positif, ya. Dan tidak ada. Kalau Maman, pasti Maman. Karena Wahabi. Apalagi Reza yang penceramah yang lebih Wahabi. Nah, kemarin sudah nambah Wahabi satu lagi. Siapa? Jidana. Dur, santai, Dur. Banyak yang Wahabi sini, Dur. Nah. Jadi, melarung sesajen ke laut, haram katanya. Waduh. Iya, oke. Selamat ya. Jadi sebentar lagi Maman udah bergeser, Man ya. Ahlus Sunnah. Sudah ada pengganti. Kadernya adalah Jidana. Jadi tadi kan menyusui 2 tahun. Berarti fi'amain 24 bulan. Kemudian menyusui, ini redaksinya di sini keren sekali ya. Hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, 30 bulan. Berarti 30 bulan, 2 tahun, 2 tahun setengah. Kalau menyusui 2 tahun, berarti yang 6 bulan hamil. Maka hamil termuda, sebab waktu itu ada orang kasus ya, baru 6 bulan menikah, kok melahirkan anak. Orang berdebat, karena tidak lazim. Lazimnya orang hamil ini 7 bulan. Atau ditambah 70 hari. 7 bulan tambah 70 hari sama dengan, ya buruk matematika, 9 bulan 10 hari. Susah makruf ya. Ya enggak sekolah. Jadi itulah kalau enggak sekolah. Jidan kalau enggak sekolah gimana? Jadi Wahabi. Nah. Kalau enggak sekolah enggak ngaji, Wahabi kuadrat udah itu. Oke, paling besok pelihara jenggot dia. Jadi dia enggak berjenggot itu menyamar sekarang. Tengok ya, besok dia berjenggot itu. Oke. Kalau Isa kan artis penjahat di film kartun ya kan, rambut diikat belakang ya. Enggak apa-apa gondrong ya. Kalau Wahabi haram gondrong. Jadi pasti jenggot ya kan. Jadi setahun Jidan di sini jenggot segini. 3 tahun sampai perut udah jenggotnya itu. Oke. Oh, ini cerdas sekali ya. Redaksi Quran adalah hamil dan menyusui 30 bulan. Berarti kata Sayyidina Ali, kehamilan itu 6 bulan. Tadi yang kasus tadi itu loh. Kata Sayyidina Ali, tidak. Lalu waktu itu Sayyidina Umar sebagai khalifah, mana buktinya? Lalu Sayyidina Ali membacakan ayat ini. Hatta idza balagha asyuddahu, ketika sampai usia dewasa. Nah, ulama ini berselisih pendapat. Dewasa ini 18, 25 ya kan, tapi yang lazim 25. Di sini apa terjemahannya? Anak itu sudah dewasa ya? Oke. Nanti wa balagha arba'ina sanatan, sampai usia 40. Nah, ini dia. Sudah sampai usia 40. Berdoa. Jadi jimat bagi orang tua, parenting ya, yang terbaik, kemudian atau bagi anak sebagai dharma bakti kepada orang tua, hubungan orang tua dengan anak, ini dia. Qala rabbi auzi'ni an ashkura. Ini doa pamungkas ya. Ini doa kalian baca dari sekarang, sebab sabda Nabi bagaimana? Takhayyaru linutofikum. Ayo upgrade lah kualitas spermamu. Nutfah. Upgrade lah kualitas sperma dan sel telur. Maknanya kalau makruf mau punya anak berkualitas, itu dirancang sejak 25 tahun sebelum anak lahir. Berarti seharusnya sedari sampean kecil. Pak, saya sudah terlanjur Pak. Nih kalau falah ini prediksi mungkin menikah 3 tahun lagi ya kan. Nah, saya enggak tahu tadi, mungkin saya keluar, tapi katanya pagi tadi Susi kemari. Dugaan saya mencari falah. Susi mencari falah, Sa'diyah mencari falah, ya kan? Siapa lagi? Holilah, itu juga mencari falah, ya kan? Nah, falah tidak bergeming, karena hatinya untuk Cika tok lah. Jadi istilah katok itu gara-gara berasal dari akronim Cika dan falah dan Cika ya kan. Pokoknya Cikatok lah. Lalu jadi katok tadi itu Cikatok ya. Akhirnya ada buku Tahafut Falah Cika, kekacauan hubungan cinta asmara antara falah dan Cika. Nah, LDR betul ya? Long distance relationship ya, hubungan jarak jauh.
Tapi bergeser sekarang lu doang relationship ya kan. Jadi Falah ini jatuh cinta sendirian. Jadi ada pertanyaan begini dulu, adakah yang lebih serem daripada jalan di hutan sendirian, gelap, banyak hantu? Ada apa Pak? Jatuh cinta sendirian. Nah itu dia. Jadi itu beda keyakinan. Anda cinta, Falah enggak cinta, Din. Din, Cika enggak cinta. Falah ngotot cinta kan. Tapi Cikanya enggak katanya. Akhirnya jomblo ini punya banyak teman ya. Karena setiap seneng ke orang lain, pasti orang yang dia senangi bilang, kita temenan aja deh. Lalu banyak temannya dia. Oke. Ini sulit dipahami. Yusron, sulit. Gampang memahami ini. Oh ya sudah. Saya tahu dia bohong. Ini karena bahasa anak muda, orang tua macam Yusron sulit pahami. Yusron itu ya Quran, yang akhirat, ya kan tafsir innalillahi itu paham. Ya yang ilmiah lah Yus ya. Kalau yang tidak ilmiah Yusron tidak paham. Baik, iza balagha asydahu rabbi auzi'ni an ashkura. Lagi-lagi syukur ya. Kalau kalian cerdas, kata syukur diulang berapa kali dari tadi itu? Anishkur li wali walidaika auzi'ni tadi itu loh ya. Ya, oke, coba. Syukur tadi, saya ulangi lagi. Dari ayat 12 Bismillahirrahmanirrahim. Anishkur lillah. Wa may yashkur fa innama yashkur nafsi. 3 sekaligus ya. Berarti di situ istiftah, fatah, isti'mal, istibdal atau mubadalah. 3 sekaligus. La tusyrik billah, kemudian syikratun azim, anishkur li wa liwalidaika. Syukur lagi untuk menguatkan yang di atas ya. Jadi seolah-olah setelah Islam, iman, ihsan ada iqon ya, harus ada yang mantap di situ. Oke, yang sekarang Robi auzi ini anis an ashkuro ni'matakan lati. Perhatikan Robi auzi ini. Auza'ah, apa artinya? Kalau lihat terjemah depak, ini maknanya beri petunjuk kalau tidak salah. Betul kah? Berilah aku petunjuk. Oke. Robi auzi ini an ashkuro, ini kurang tepat. Robi auzi ini auza'ah. Tuhan persiapkan aku, bukan beri petunjuk. Sebab petunjuk datang tiap hari, betul ya? Hujan ini kan, ini sekarang musim hujan. Rata-rata hujan ini tiap hari. Kalau kita tidak sediakan ember atau tidak sediakan timba, kita tidak dapat air hujan. Tapi kalau auzi ini, Tuhan persiapkan aku, itu lebih pas, persiapkan aku. Nanti tengok ya di kamus Quran ya. Tuhan persiapkan aku menjadi pribadi yang anashkuru ni'mataka lati. Pribadi yang senantiasa bersyukur. Bukan beri petunjuk, persiapkan aku. Sebab kalau beri petunjuk, setiap hari petunjuk datang. Betul ya, Man? Kadang kita yang tidak siap. Kalau persiapkan aku, dia sudah siap terima petunjuk. Nah ini hanya terjemahan depak ya, tidak apa-apa lah. Ini salah satu tafsir saja. Rabbi auzi'ni anashkura ni'mataka allati. Tuhan persiapkan aku menjadi pribadi anashkura untuk senantiasa bersyukur ni'mataka. Nikmat ini anugerah Tuhan tanpa modal. Tidak ada modal dari kita. Nikmat ijad kita diadakan. Apa modal kita? Kita nikmat imdad. Modal kita apa? Tidak ada. Ya memang Allah kasih gratis saja ini. Jangan nikmat gratis lah itu. Allati an'amta, yang kau gratiskan alayya padaku wa ala walidayya dan kedua orang tuaku. Oke. Tuhan, ini perhatikan doa kita ya. Persiapan aku menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur. 1. Kemudian syukur atas nikmat yang kau anugerahkan atau yang kau anugerahkan ke orang tuaku sebagai sebab orang tua penyebab kita ada. Berarti syukur ini 2 ya, derivasinya ke Allah dan ke orang tua. 2. Yang ketiga wa an a'mal sholihan tardahu. 1 anashkuro, 2 an a'mala. Oke. Bahkan amal ini masuk dalam ranah syukur. Syukur makna yang kedua isti'mal, mendayagunakan. Amal mendayagunakan, menggunakan seluruh daya potensi yang kita punya, nalar, daya hati, merasa, ya fisik dan lain-lain. Menurut amal ini yang baik bagaimana menurut kalian? Perhatikan ayatnya. Tardohu, yang Tuhan ridho ini puas. Kalau Anda sekolah dapat nilai 6, puas ya? Tidak puas. 9 itu baru puas ya, atau 10. Amal yang kau ridhoi Tuhan. Wa aslih li fi dzurriyyati. Nah, kemudian Tuhan mohon perbaikilah
keturunanku. Aku kebaikan yang akan mengalir ya. Aslihli fi dzurriyyati. Jadikanlah aku pribadi yang baik, yang pantas untuk kebaikan ini mengalir ke dzurriyyah. Seperti doa Nabi Ibrahim bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Kemudian qala inni ja'iluka linnasi imama. Nabi Ibrahim bermohon ke Tuhan. Kan diuji secara bertahap. Nabi Ibrahim mau dijadikan imam. Dari kata umun nih, amma ya ummu sama. Kemudian Nabi Ibrahim bermohon, qala wa min dzurriyyati, Tuhan keturunanku jadikan imam juga. Lalu Allah menjawab, qala la yanalu ahdiz zalimin. Perjanjianku tidak berlaku untuk keturunanmu yang zalim. Jadi, keturunan Nabi Ibrahim bisa zalim. Banyak, tidak hanya bisa saya banyak. Nah, itu dia. Meskipun keturunan Nabi. Jadi tidak penting ini kita anak siapa. Pokoknya ngaji saja. Waslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika. Nah, sekarang begini. Perjalanan menjadi pribadi yang siap untuk bersyukur. Syukur bisa salah kah? Bisa salah terapan. Kemudian mempunyai anak, bisa juga menjadi anak yang durhaka, bisa salah juga mendidik. Berbuat baik, mungkin dia tidak diridhoi Tuhan. Kemudian supaya saja menjadi orang baik dan kebaikan mengalir sampai ke anak cucuku. Mungkin ada anak cucu yang durhaka. Oleh karena itu, sebelum doa ini, sebelum nanti lahir anak cucu kita, segera kita mohon pertobatannya sekarang. Ini prevention ya, preventif. Apa negara yang nggak pernah hujan itu apa negara apa? Swedia payung sebelum hujan. Nah itu dia. Ini tubutu ilayya wa inni minal muslimin. Nah ini dia. Sungguh aku bertobat kepada Engkau Tuhan dan sungguh aku termasuk orang yang berserah diri atau berpasrah. Menarik ya. Ini terakhir Muslim. Kenapa? Sama dengan begini. Kalau kita punya usaha, seluruhnya total kita pasrahkan kepada Tuhan. Sudah kita rancang dengan baik, maka saatnya mengandalkan Tuhan. Seperti di perang Badar itu loh. Laqad nasarakumullahu fi badrin wa antum adillah. Jangan mengandalkan sunnatullah. Oke itu baik, tapi naik level menuju inayatullah. Nah, seharusnya itu. Baik, mungkin demikian. Jadi rumusan dari ini dari hari Ibu ini ya. Perhatikan kata hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ibu ini hampir tidak pernah tidur tiap malam. Nah, mungkin ada teman-teman belum tahu ya. Ibu ini meskipun tidur, otaknya 70% tidak tidur. Fisik 30%. Oke, fisik tidur ya. Otaknya yang tidur ini 30%. 70% otaknya ibu ini terbangun dan sadar. Maka anak nangis, ganti popok, minta ganti popok, minta susu. Itu ibu dengar. Bapak di sebelahnya mati dia tidur itu. Kenapa? 70% tidur otak. Ibu 70% bangun. Jadi ibu ini didesain begitu. Makanya ibu ini kadang, dulu saya ingat ya, ibu saya ini sering mengeluh. Saya tidak pernah tidur, saya capek. Kalau malam kurang tidur. Saya tengok itu ngorok, iya kan? Rupa-rupanya 70% otak itu tidak tidur. Memang didesain oleh Allah untuk, nah ini teman-teman harus tahu. Lalu saya sudah survei kepada semua anak-anak yang nakal-nakal macam kalian. Kok enggak amin kalian ya? Jangan amin, nakal kok amin. Wahabi. Memang Wahabi katanya. Oke. Jadi Jidan bukan saya yang nuduh ya, yang nuduh Ma'ruf. Oke. Jangan gitu Ma'ruf. Temannya dituduh Wahabi ya kan. Nah, kalau Ma'ruf ini mutamaslif, salaf palsu. Maknanya Wahabi juga. Oke. Jadi saya sudah nanya ke anak-anak ini, ke banyak teman ya, bahkan ke mahasiswa pasca sarjana. Ibu kalian cerewet? Jawab kalian yang di sini. Rata-rata cerewet ya kan? Ibu saya ini penghafal Quran, tapi cerewet juga. Aneh enggak menurut kalian itu? Loh, kok cerewet ya? Rupa-rupanya begini. Jadi, ini perbedaan otak perempuan dan laki-laki. Mungkin saya pernah sampaikan satu ketika. Jadi otak perempuan ini didesain, kalau dibelah ya, jadi ada bagian namanya limbik. Nanti Anda belajar neurologi atau neurosains ya. Jadi kenapa Ishak senang pedofil ya, senang ke anak SD umur 3 tahun, SD kelas 3. Itu bisa diteliti nanti. Dan Ishak itu diteliti otak bagian depannya, ternyata otak kotor. Nah itu dia. Victor ya kan, kalau migrain kan otak kanan, otak kiri. Ishak enggak. Yang migrain di depan, otak kotor berarti itu. Ada juga yang mendidih ya, sampai rontok rambut, bisa ada juga. Bukan di sini, takut dimatikan nanti videonya. Oke. Loh,
Santai ya. Jadi ini ibu kita ya, 70% tidak tidur malam itu. Makanya aneh tidak menurut kalian? Jadi bapak ini tidur di samping anak. Anaknya nangis, anaknya kejepit, tidak bangun dia. Ada gempa bumi, guntur, beledek itu apa? Ada gemuruh, guntur, kilat, petir menyambar-nyambar, tidak bangun dia. Apalagi teman-teman itu ya. Jadi seandainya ada molen dibunyikan, tidur di dalam molen, tidak akan bangun kalian. Molen yang itu ngecor di pondok loh waktu itu. Nah, tapi kalau laki-laki 70% tidur, ibu 70% tidak tidur otak. Kita 70% tidur. Nah, laki-laki ini konsentrasinya baik. Kalau di sini mungkin buruk ya. Jadi anak ini bermain, main PS misalnya, main apa ya kan? Rohim main begini ya kan di sarungnya. Ngelinting rokok ya kan. Bukan, kalian kok sudah buruk sangka jadi begini Dok Rohim ya. Tapi aneh, tangannya masuk ke sarung ya kan. Oke, main lato-lato ya kan. Kalau lato-lato enggak profesional, tangan gini Dok, dek ya kan. Kalau Rohim dia lewat saja, bunyi dalam sarung dek. Saking alimnya lato-lato. Jadi Rohim lewat, udah bunyi. Lato-latonya itu ya. Kenapa Hasbi ya? Dia mau coba, ya sudah. Nanti pakai lato-lato Rohim. Nah, jadi anak ini dipanggil laki-laki ya. Kalau perempuan dipanggil ibu, senang. Dipanggil sekali menjawab langsung tunjukkan. Ini PR. Ini aku tadi menggambar. Itu anak perempuan, ya kan? Kecuali anak saya, malas sekolah ya kan. Kemudian kalau anak laki-laki, coba anak laki-laki tanya pelajaran, dia tersinggung. Jadi misalnya Rohim ditelepon bapaknya. Aja apa Cong? Hei, gitu kan. Dia tersinggung kalau ditanya pelajaran. Kalau tanya dulu, sudah makan kah? Sudah bermain, main apa tadi? Kemudian di atas main gitar, udah keselak sendok apa belum? Gitu-gitu ya pokoknya ya. Baru nanti pertanyaan ke-10 ditanya sudah belajar apa. Nah kalau perempuan tidak, dia senang menunjukkan pelajarannya apa. Maka ini jawaban di sekolah bahwa ranking 1 rata-rata perempuan di sekolah kalian dulu ya. Mungkin ada kalian ranking 1 ya, tapi dari 3 siswa. Yang 2 idiot sebenarnya. Tapi kalau bodoh belajar buku ini. Ini filosofi for idiot. Ini filsafat untuk orang idiot memang ini. Oke, saya tersinggung Pak. Ya, makanya beli. Nah, kemudian jadi laki-laki ini dia konsentrasi. Dia bermain atau apa. Dipanggil oleh ibunya sekali dia tidak dengar. Rata-rata panggilan ketiga dan keempat. Biasanya orang kalau sudah manggil ketiga kali atau keempat kali dibentak enggak itu. Dengan suara atau nada tinggi. Lalu anak nengok, ibu marah-marah. Padahal itu sudah panggilan ketiga atau keempat. Ini bukti bahwa sebenarnya ibu enggak cerewet. Dia manggil ketiga dan keempat. Baru anak itu noleh. Ini survei bahwa kenapa anak laki-laki bilang maknya cerewet. Nah dulu saya menduga begini. Saya kecil itu di Sidoarjo ada bisu, ada teman ya, istrinya Pak Sabar itu bisu, namanya Sabar ya. Jadi Sabar ini kuli batu. Lalu ada lagunya, kita sama anak kecil sudah membuli. Sabarlah dulu, Pak Sabar nuduki watu. Dia kerja tukang pukul batu. Apa jabus sokhra bil wat, dia pecah-pecah batu. Kayak ada ayat Qur'annya kan di surat Fajr itu. Oke. Nah kemudian saya kira kalau bisu ini tidak marah-marah. Saya nanya ke anaknya, apa nih balang-balangan asbak katanya. Dia lempar-lempar asbak juga. Oh berarti bisu pun marah ya kan. Jadi kalau anaknya dipanggil tidak dengar dia dilempar pakai asbak katanya. Nah itu dia. Jadi ini tidak benar kalau mengatakan ibu kita cerewet. Memang sebenarnya semua ibu cerewet ya kan. Emak-emak ini kan ras terkuat di muka bumi. Tapi tidak benar kalau katakan beliau cerewet. Yang betul adalah anak ini dipanggil 3 atau 4 kali baru nengok. Dan biasanya ibu-ibu itu marah. Nah maka mulai sekarang dengan ini semua bertepatan dengan hari ibu, kalian teleponlah orang tua kalian ya. Kalau masih ada minta maaf ya dan minta doa. Kemudian minta maaf, minta doa selalu ya. Kemudian minta ridhonya dan jangan lupa minta kiriman. Itu yang lebih penting ya kan. Pak ini 3 ini sudah biasa Pak. Akhirnya 4-4-nya kiriman semua. Nah ya sudah kalau begitu. Semoga bertambah kecintaan. Ada pertanyaan? Semoga bertambah kecintaan kita kepada ibu kita, kepada Quran. Di hari ini patutlah kita kiranya mengenang ya rasa sakit ibu kita hamil, menyusui, mendidik kita. Kalau bapak ini dapat nama baik saja, anaknya pintar lalu bin siapa ya kan. Misalnya Ma'ruf bin Rohim ya, dia dapat nama baiknya saja. Tapi yang susah ibunya.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma fiqh lam tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.